Haleluya, selamat sore Bapak Ibu Saudara. Shalom. Mari pada petang malam hari ini, sore hari ini, kita membawa hati kita kepada Tuhan. Amin. Kita rindukan hadirat Tuhan, menjamah, memberkati, dan melawat setiap kita. Mari tundukkan kepala kita menghadap Tuhan. Kita berdoa, Bapa di surga, Bapa yang sangat baik, kami mengucap syukur. Kebaikan-Mu kami rasakan hingga sampai detik ini Tuhan. Penyertaan Tuhan begitu nyata atas hidup kami. Kami sangat mengucap syukur, Engkau begitu baik. Biarlah Tuhan di tengah-tengah ibadah pendalaman Alkitab petang malam hari ini, hadirat-Mu dicurahkan, mengalir atas kami. Kami dipenuhi dengan berkat-berkat yang melimpah, dengan urapan yang melimpah, dengan sesuatu yang baru melimpah di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu, biar Engkau yang ambil alih dari awal pertengahan hingga sampai akhirnya. Biar hanya nama Tuhan yang kami tinggikan dan muliakan. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap memuji dan menyembah Engkau. Haleluya. Amin. Yes. Ini kami Tuhan. Kami bawa hati kami, sembah kami kepada Engkau. Ku datang saat ini, rendahkan hati, masuk hadirat-Mu. Dengan kerinduan terdalamku, ku berjuang selalu senangkan hati-Mu. Di dalam segala kelemahanku, ku bersedia dibentuk jadi alat-Mu. Ku mau jadi penyembah sejati-Mu. Ku jaga hatiku hanya tertuju padamu. Walau dunia dan keindahannya tiada lagi yang berharga di hatiku selain Kau Bapa. Amin. Mari datang kepada Tuhan, katakan, datang saat ini, amin. Rendahkan hati, masuk hadirat-Mu. Dengan kerinduan terdalamku, ku berjuang selalu senangkan hati-Mu. Di dalam segala kelemahan kami mau bersedia dibentuk menjadi alat-Mu. Haleluya, ku mau jadi penyembah sejati-Mu. Ku jaga hatiku hanya tertuju padamu. Walau dunia dan keindahannya tiada lagi yang berharga di hati
kasih. Penyembah sejatimu. Yes. Jaga hati. Sampaikan kepada Tuhan kerinduan hatimu. Amin. Dan keindahannya tiada lagi yang berharga di hatiku. Ku mau jadi penyembah. Mari berdiri bersama-sama, hadapkan dirimu. Angkat wajahmu, angkat tanganmu, come on. Walau dunia dan keindahannya tiada lagi yang berharga di hatiku selain Kau Bapa. Sembah Dia, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Bapa. Pertolongan kami, yang sanggup mengubahkan, yang sanggup membantu kami, yang sanggup memenuhi hasrat kami, Tuhan. Oh, sembah Dia, ya haleluya. Oh, ini kami Tuhan, penyembah-penyembah-Mu. Biar kami menyembah Engkau terus di dalam roh dan kebenaran. Ya, 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 ya. Oh, haleluya. Mari angkat tanganmu tinggi, katakan kepada Dia, ku mau jadi, ku mau jadi. Come on. Penyembah sejatimu. Ini kerinduan umatmu. Ku jaga hatiku. Baharui kami Tuhan. Menuju padamu. Walau dunia dan keindahannya tiada lagi yang berharga di hati. Oh, ku mau jadi, yes, penyembah sejatimu. Ku jaga hatiku hanya yes, aman. Walau dunia dan keindahannya tiada. Sekali lagi, haleluya. Ku mau jadi penyembah sejatimu. Ku jaga hatiku hanya tertuju padamu. Walau dunia dan keindahannya tiada lagi yang berharga di hatiku. Tiada lagi yang berharga di hatiku selain Kau Bapa. Yes, mari umat Tuhan berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Dia. Katakan amin. Terima kasih Tuhan.
Kehadiran-Mu sungguh nyata di tengah-tengah kami. Kami terus mengakui Engkau Tuhan kami yang ajaib. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan. Nyanyikan pujian ini, haleluya. Yes. Boleh umat Tuhan semua bertepuk tangan. Sama-sama Tuhan kita yang memerintah, Dia Raja yang kuat dan perkasa, bumilah tumpuan kakinya. Yes. Kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita perlindungan kekal.
terima kasih. Kami selalu memperkatakan setiap janji-janji yang ada dalam firman-Mu. Semua nyanyian kami semua berasal dari firman-Mu Tuhan. Biar itu yang terus menguatkan kami, meneguhkan kami Tuhan, memantapkan iman percaya kami. Yes, glory, haleluya. Melukis wajahku di hadapan-Mu dan mengukir namaku di telapak tangan-Mu. Katakan sampai masa tuaku. Ini janji Tuhan. Kau tetaplah Tuhanku, Yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuat
Kami bersyukur ya Tuhan untuk sore hari ini. Kami dilayakkan untuk beribadah bersama, memuji dan memuliakan Engkau. Dan sebentar kami akan belajar di kebenaran firman-Mu atau beribadah secara online. Tuhan jamah kami, bentuk kami, karena kami percaya firman-Mu adalah firman yang hidup, firman yang berkuasa. Biar kami terus berubah, bahkan Tuhan menjadi seperti yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk belajar dari firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Puji Tuhan saudara-saudara, sore ini kita masih melanjutkan PA yang saya beri judul 7 kalimat doa yang mengubah hidup. Ini adalah sebuah seri pelajaran Alkitab tentang doa Bapa kami. Seperti yang lalu kita sudah belajar bahwa ini sebuah ajaran doa yang luar biasa. Seperti yang kita sudah mengerti bahkan di dalam perjalanan kehidupan kekristenan, ini adalah doa yang terus diucapkan, diperkatakan sebagai bagian dari ritual atau mungkin ibadah. Tapi sebenarnya doa Bapa kami bukan hanya sekedar sebuah kalimat-kalimat yang sekedar diucapkan, tapi betul-betul seharusnya mengubah hidup kita. Doa Bapa kami seharusnya menjadi seperti dasar hidup, menjadi falsafah hidup kita. Seperti hanya dengan Indonesia punya namanya Pancasila, itu mempengaruhi seluruh kehidupan negara kita, demikian juga dengan doa Bapa kami. Maka yang menjadi doa kami dan doa saya, biar setiap kita, waktu kita belajar doa Bapa kami ini, kita semua semakin diubah oleh Tuhan. Nah, kita sudah belajar Bapak Ibu, kalimat doa yang pertama, yaitu Bapa kami yang di surga. Waktu kita mengucapkan, menaikkan doa ini, kita berkata Bapa kami yang di surga. Ada hal-hal yang sebenarnya terkait di dalam ucapan ini. Bukan hanya sekedar, oh saya berkata Bapa kami yang di surga. Yang di dalam perjanjian baru Bapak Ibu, kata Bapa itu diterjemahkan dalam bahasa Yunani, pater, yang muncul lebih dari 400 kali. Khususnya dalam Injil Yohanes itu sekitar 136 kali. Lalu dalam bentuk Aram Aba yang berarti Bapa atau Bapa yang merupakan panggilan kasih sayang sehari-hari. Seperti anak kecil menyebut ayahnya. Jadi setara dengan papa atau ayah. Ini digunakan 3 kali dalam seruan pribadi. Oleh Yesus dalam Injil Markus, oleh Paulus untuk menggambarkan Roh Kudus yang mendorong umat percaya berseru kepada Allah. Nah, saudara, kata Bapa atau penyebutan Bapa ini bukan hanya sekedar menyebut Bapa seperti hanya orang-orang menyebut Bapak Sundoro atau Bapak siapa, tidak. Tapi ini ada mencerminkan atau menyatakan hal apa yang lalu kita juga sudah belajar hal yang pertama, yaitu apa? Bahwa melalui kita dengan Tuhan, kita menyebut Bapa kami. Artinya apa? Kita punya identitas dan status yang baru, yaitu apa? Sebagai anak Allah. Identitas dan status yang baru. Kita punya hal yang berbeda sebelum kita percaya kepada Tuhan. Maka di dalam Yohanes 1 ayat 12 dan 13 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya.
orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ya, jadi kalau kita berkata atau kita berdoa Bapa kami yang di surga, hal yang pertama kita harus yakin dan kita sudah benar-benar menjadi anak Allah. Kalau tidak seperti hanya misalnya tetangga saya anak kecil lalu dia bilang papa kepada saya. Walaupun dia menyebut papa kepada saya, bagi saya tidak ada pengaruhnya berkaitan dengan hubungan. Kenapa? Karena dia bukan anak saya. Dia anak tetangga yang mungkin main kenal saya dan ikut-ikutan mungkin dengan anak saya panggil papa. Tapi karena bukan anak saya, tidak ada hubungan, ada hal yang kaitannya. Maka kita sebagai orang percaya, umat Tuhan, kalau kita betul-betul ingin mendapatkan dampak kuasa dari doa Bapa kami khususnya, saudara dan saya kita harus betul-betul mau menjadi anak Tuhan dengan memulai kita percaya dan menerima Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Sehingga waktu kita diangkat menjadi anak, kita punya kuasa sebagai anak. Nah, waktu kita berkata Bapa kami yang di surga, Bapak kita di surga akan langsung perhatian. Loh, kenapa? Ada apa anakku? Maka mari biar setiap kita juga seperti kalau kita baca di dalam Galatia 4 ayat 5 sampai 7 dikatakan, Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Saudara perhatikan di sini bahwa status dan identitas kita itu sangat berubah drastis. Pada waktu kita betul-betul bisa menyebut Bapa kami yang di surga. Karena apa? Dikatakan waktu kita jadi anak, dikatakan kita bukan hanya menyebut Bapa Allah itu sebagai Bapa kita, sebagai ayah kita, sebagai orang tua kita, maka dikatakan kita itu adalah ahli-ahli warisnya. Kita punya hak yang istimewa. Maka saya sering berkata kepada jemaat bahwa waktu kita percaya kepada Tuhan, kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sebenarnya saat itu kita itu sudah mendapat berkat yang terbesar. Nah ini yang seringkali tidak disadari. Sehingga kenapa kita sebagai anak Tuhan, kita tidak pernah bisa punya ucapan syukur yang benar. Rasul Paulus berkata dalam surat 1 Korintus pasal 15, kalau kamu dalam pengharapan kepada Tuhan hanya orientasinya hal-hal yang kekinian dan sementara, misalnya sakit jadi sembuh, dapat berkat, sukses, dan semacamnya yang semuanya adalah hal-hal yang sifatnya duniawi dan sementara, itu yang menjadi orientasi kehidupan beriman kita. Paulus bilang apa? Kita adalah orang yang paling malang di dunia ini. Orang yang paling malang di dunia ini. Kenapa? Karena untuk menjadi kaya, sukses, sembuh dan semacamnya, kita tidak perlu menjadi Kristen. Tidak perlu menjadi anak Tuhan. Di luar Tuhan kita bisa meraih semua hal itu. Faktanya demikian coba. Orang-orang yang terkaya di dunia ini, mereka bukan orang Kristen. Mereka penguasa-penguasa dunia ini bukan orang Kristen.
Karena Tuhan itu memberikan warisan yang namanya apa? Hidup kekal. Dan ini adalah berkat yang terbesar. Seperti dikatakan dalam ayat 7 ini, jadi jika kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Ini diperkuat juga di dalam Roma pasal 8 kalau kita baca. Bagaimana waktu kita betul-betul menjadi anak, kita mendapat Roh Kudus, dan Roh Kudus itu bersama kita bisa menyebut ya Aba, ya Bapa. Kemudian apa? Dikatakan kita menjadi ahli waris. Wow, biar setiap kita memahami ini, bahwa waktu kita berdoa, Bapa kami yang di surga, status dan identitas kita itu berbeda. Dan biarlah ini membuat kita selalu bersyukur, kita selalu merasa bangga, karena kita punya kedudukan yang lain. Walaupun mungkin secara duniawi, kita mungkin dianggap tidak ada apa-apanya. Dianggap mungkin sebagian sebagai sampah masyarakat, pengganggu, gak punya peran. Tapi ingat, waktu Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita adalah anak Tuhan. Dan kita berdoa, Bapa kami yang di surga, kita adalah ahli warisnya. Puji Tuhan, saudara-saudara. Nah, ini adalah hal yang pertama yang lalu kita juga sudah pelajari. Sekarang kita masuk hal yang baru. Pada waktu kita sebagai anak Tuhan dan kita berkata Bapa kami yang di surga, maka apa? Ini kita punya yang namanya relasi yang baru sebagai anak Allah. Hubungan yang baru dengan Allah. Kita semua tahu Bapak Ibu Saudara-saudara, seperti Rasul Paulus berkata dalam Roma 3 ayat 23, bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kemudian dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan, upah dosa ialah maut. Jadi setiap kita tadinya sebelum kita percaya Tuhan, sebelum kita anak Tuhan, kita itu semua bergerak ke arah yang sama, yaitu pada kematian kekal, maut. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah kita itu adalah Allah yang Maha Kudus. Allah kita adalah Allah yang Maha Kudus. Dia tidak pernah bisa bersekutu dengan ketidakkudusan. Dia tidak bisa bersekutu dengan ketidakbenaran. Sehingga kita sebelum kita percaya Tuhan, kita dengan Tuhan itu hubungannya putus. Jangankan menyebut Bapa, menyebut Allah saja, dia tidak merasa perlu memperhatikan. Kenapa? Karena kita, bahkan dalam kitab Roma dikatakan kita itu musuhnya Tuhan. Kita pemberontak, kita melawan Tuhan. Kita hidup dalam dosa. Jadi kita tidak punya hubungan. Tidak punya hubungan. Dalam kitab Efesus pasal 2 dijelaskan sebagai mati. Orang yang hidup dalam dosa itu mati di mata Tuhan. Enggak ada sama sekali apa yang terjadi itu dikaitkan dengan Tuhan. Tapi pada waktu kita percaya kepada Tuhan, kita bertobat, Tuhan menebus kita, sehingga kita punya status yang baru sebagai anak. Maka kita punya hubungan yang baru dengan Allah yang Maha Kudus, Maha Mulia. Sehingga apa, saudara-saudara? Pada waktu saudara dan saya berdoa, khususnya doa Bapa kami, kita harus betul-betul berdoa dengan sebuah kesadaran. Karena apa? Doa yang benar itu dimulai dari
relasi yang benar. Kita tidak datang kepada Bapa. Kita datang kepada Bapa bukan kepada Allah yang tidak kita kenal. Sehingga seyogyanya setiap kita waktu kita berdoa, tidak tepat kalau kita hanya berkata seperti sebuah hafalan, kalimat ritual, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan seterusnya. Seharusnya waktu kita datang, kita harus membangun sebuah sikap dan kesadaran di dalam iman yang benar. Kita sedang bertemu dengan Bapa yang kita kenal. Sehingga waktu kita berdoa, kita berkata, Bapa kami. Berhenti dulu. Jangan langsung, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, dan seterusnya. Waktu kita menyebut Bapa kami, nikmatilah saat di mana kita sedang berhubungan dengan ayah kita. Ayah yang kekal, yang begitu mengasihi kita. Kita harus mulai doa sebagai relasi, bukan permintaan. Satu kali saya ditanya oleh anak saya tentang doa. Dia bilang begini sama saya, Pak, kenapa kalau doa juga yang dilakukan Papa? Dia bilang, kok doanya lama? Lalu dia bilang, aku kalau doa itu 10 menit sudah selesai. Kok Papa bisa setengah jam, 1 jam, yang lain juga. Lalu dia berkata sama saya, ya waktu Papa berdoa itu apa aja yang diomongkan, maksudnya apa aja mintanya. Aku 10 menit minta sudah habis, dia bilang. Lalu waktu anak saya bertanya seperti itu, saya bilang, doa itu bukan hanya kita minta-minta. Memang, saya bilang kalau seperti kamu minta Papa, mungkin minta beli ini, atau dibuatkan ini. Cukup ngomong sekali. Sampai dia bilang, apakah harus selalu diulang-ulang minta ini sampai setengah jam? Saya bilang tidak. Doa itu bukan hanya sekedar minta. Tapi apa? Relasi. Coba kalau kita pergi, ya kan, suami istri, atau mungkin orang sedang memadu kasih, apakah ketemu hanya sekedar aku butuh ini, butuh itu, setelah itu selesai, pergi, tidak lagi berhubungan? Kan tidak. Kadang-kadang pergi berdua, mungkin tidak ngomong, bahkan tidak bicara, tidak komunikasi, atau bahkan komunikasi hanya sekedar ya 1-2 kalimat. Tapi kenapa ada 2 orang pergi bersama berjam-jam? Mungkin kalau ditanya, kamu ngomong apa aja? Ya mungkin tidak ngomong apa-apa. Tapi hubungan, ada ketemu. Saudara yang dikasih Tuhan, ini juga yang harus kita lakukan waktu kita berdoa. Termasuk waktu kita berdoa Bapa kami. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dalam pola saat teduh saya punya pola kalau berdoa pakai Bapa kami. Tapi bukan hanya mengucapkan Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Tapi tiap kalimat saya berhenti. Misalnya waktu saya berkata Bapa kami yang di surga. Saya menikmati bagaimana saya sedang bertemu dengan Bapa. Kadang-kadang saya bisa ngomong yang lain. Lalu waktu saya bilang dipermuliakan namamu. Saya tidak hanya sekedar bicara, saya berhenti. Lalu saya mulai bagaimana saya bisa mempermuliakan Tuhan. Bagaimana saya bisa namanya dikuduskan. Itu. Jadi kita harus tahu bahwa doa itu adalah relasi.
Mulailah doa sebagai relasi, bukan permintaan. Sadari kita itu sedang berbicara dengan Bapa yang mengasihi kita. Bukan sekedar ngobrol, dongeng ke langit dan tidak ada pribadi yang sedang memperhatikan, mendengar. Makanya kadang-kadang kita diam untuk kita mendapat suara dari Bapa. Sehingga di dalam doa seringkali kita bisa mendapat hal-hal pesan, rema. Kalau perlu Tuhan gerakkan, kita buka Alkitab untuk mendengar apa yang Dia inginkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini perlu kita perhatikan. Karena apa? Karena doa itu adalah relasi. Sehingga apa? Karena kita percaya kita anak dan Dia Bapa, Dia ayah yang mengasihi kita, maka kita kalau berdoa dengan Bapa harus dengan keyakinan. Dengan keyakinan. Dalam Ibrani 4 ayat 16 dikatakan, Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. ya, sebab itu dikatakan kitab Ibrani mengatakan, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Nah ini saudara, kita harus dengan penuh keberanian. Kenapa? Kalau kita punya, kebetulan ada tetangga saya itu, dia dititipi cucu ya oleh anaknya. Nah kadang-kadang cucunya itu walaupun tidak kenal dengan kami, dia keluar dari rumahnya, mau mulai masuk ke halaman. Karena kebetulan pintu kebuka, dia mulai masuk ke halaman. Tapi waktu kami muncul dan menyapa, dia takut. Bahkan pada awal-awal cenderung mau lari. Walaupun akhir-akhir ini mulai, tapi tetap ada perasaan canggung. Karena apa? Dia bukan cucu saya. Dia bukan anak saya. Tapi kalau anak saya minta, apalagi kalau mereka masih kecil-kecil, kadang-kadang kita sedang repot, sedang ada urusan penting, mungkin sedang ngobrol. Satu kali saya ingat waktu pas jemaat datang ke rumah, ya, dia ada keperluan, ada tamu, dia langsung lonong. Pak, aku butuh ini. Sebentar, Dek, saya bilang. Ini ada tamu. Dia ada urusan, butuh, minta. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa waktu kita berdoa, Bapa kami, kita sedang hubungan dengan ayah kita, dengan papa kita yang mengasihi kita. Sehingga kita datang dengan perasaan tidak canggung. Penuh keberanian, keyakinan pasti didengar. Kenapa? Karena kita sedang bicara dengan ayah kita. Pernah saya juga ditanya begini, Pak, kalau doa, boleh enggak? Belum sikat gigi, ya. Jadi bangun pagi, langsung doa. Karena rupanya orang ini punya pengaruh terhadap agama lamanya yang kalau ketemu Tuhan itu harus bersih, rapi dan semacamnya itu dengan pakaian tertentu misalnya. Nah setelah dia bertobat, dia merasa hal lama itu belum bisa ditinggalkan. Sehingga dia bilang, boleh enggak ya Pak, kalau saya berdoa tidak sikat gigi dulu. Saya bilang, saya beritahu anak, ibu atau bapak kalau ketemu apakah perlu sikat gigi dulu? Ya tidak. Nah itu. Lain kali juga ada jemaat tanya, gimana Pak kalau saya doa? Saya jalan-jalan di sekitar kamar, keliling.
Kenapa? Saya tanya lu, kenapa? Kalau doa kok harus jalan-jalan? Karena kalau duduk atau apalagi berlutut, mungkin 5 menit, 10 menit saya sudah ngantuk dan bahkan bisa tertidur di dalam doa saya. Saya bilang silakan. Kalau memang itu menjadi cara doa yang baik, kenapa? Karena kita sedang berhubungan dengan Bapa kita, bukan berarti kita tidak harus begini begitu, tapi bagaimana kita bisa merasakan, karena setiap orang itu punya cara yang berbeda. Ada orang lain mungkin dia bilang, Pak, waktu saya sedang berjalan di taman, saya juga sedang ngobrol. Saudara baca di dalam Alkitab, kitab Kejadian, waktu Adam dan Hawa sedang di taman, Tuhan juga sedang menemani mereka berjalan di taman, berdialog. Nah, ini adalah bagian dari apa? Bagian dari bagaimana kita sebagai anak Tuhan itu harus berdoa dengan keyakinan. Berdoa dengan keyakinan. Seperti dikatakan dalam Ibrani 4 ayat 16. Ini yang harus kita mengerti Bapak Ibu Saudara-saudara. Kemudian prinsip yang berikutnya, kenapa kita berdoa Bapa kami? Kita harus tahu, waktu kita berdoa, kita punya sumber dan otoritas yang baru. Sumber dan otoritas yang baru. Bapa itu artinya sumber. Makanya anak-anak terutama yang masih di bawah naungan Bapa nggak pernah berpikir, ya anak saya walaupun tinggal sebagai anak pendeta yang sederhana, kadang-kadang saya ingat waktu anak-anak masih kecil, mereka minta beli ya seperti Kentucky Fried Chicken. Itu bagi kami waktu itu, waduh, sebagai barang yang mahal. Tapi karena kami ingin menyenangkan mereka, kami tidak bilang, gak boleh. Atau mungkin nanti kalau begini begitu, tidak, kita usahakan. Jadi anak saya tidak pernah berkhawatir walaupun tiap kali kalau minta, selalu harus. Saya bilang begini, kamu kalau mau doa dulu ya. Itu tiap kali. Sampai ada pemikiran di pikiran mereka. Itu waduh, kok minta sulitnya ya, harus doa tiap kali. Tapi bukan berarti mereka itu saya biarkan. Mereka nggak pernah khawatir. Pak, besok kita makan apa ya? Papa punya duit dah ya. Besok kalau aku sekolah, Papa bisa bayar enggak ya? Kalau aku lulus, nanti piye Pak? Mereka nggak pernah mikir itu, walaupun kami hidup di dalam kesederhanaan, uang pas-pasan. Kenapa? Karena sebagai anak mereka yakin, saya sebagai bapak, sebagai ayah, sebagai orang tua, bisa mensuplai, mencukupi setiap kebutuhan mereka. Mereka tetap merasa aman, nyaman sebagai anak saya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita punya sumber yang tidak terbatas. Ingat, kenapa disebut Bapa kami yang di surga? Karena kalau Bapa di dunia, makanya Tuhan kan bilang dalam Injil Matius 7 misalnya, atau Lukas 11 berkaitan dengan doa. Tuhan kan bilang, kalau kamu Bapa yang jahat, anakmu minta roti, tidak kamu kasih batu. Apalagi Bapakmu yang di surga. Kata Bapa yang di surga itu menunjukkan bukan hanya sebagai Bapa biasa, tapi Bapa yang punya sumber semuanya. Nah ini, tapi juga punya otoritas. Bapa itu otoritas sebagai orang tua. Kita harus mengerti bahwa kita punya otoritas yang baru. Maka waktu kita memahami ini berkaitan dengan Bapa, hal yang kita harus lakukan ini saudara-saudara. Yang pertama,
Kita punya otoritas dan sumber hidup kita. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 7 dikatakan, Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. ya, kita harus mengerti Bapak kita surga itu punya otoritas. Waktu murid-murid tanya pada Tuhan Yesus, kapan engkau akan membangun kerajaan Allah kembali? Dia bilang, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya, kapan. Karena apa? Karena Bapa sendiri menurut kuasanya akan menetapkan. Punya otoritas, punya kedaulatan. Maka kita sebagai anak Tuhan, kita harus juga mengerti seperti hanya dengan anak-anak yang punya orang tua, apa yang perlu dilakukan anak itu? Tunduk, taat, dan percaya bahwa bapaknya itu bisa mengatur semuanya. Bukankah sekarang kalau kita melihat dunia kita sedang mengalami keburukan, ada perang, ada ini, ada itu, kita mungkin berpikir, aduh gimana ya nanti akhirnya. Kita harus percaya Bapak Ibu, kita punya Bapak yang mengasihi, kita punya Bapak yang punya kuasa. Dia yang akan mengatur semuanya. Karena apa? Karena bagi Tuhan itu seperti dikatakan dalam Ayub 42 ayat 2 dikatakan, Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. ya, Ayub di tengah-tengah pemulihannya setelah dia mengalami proses dari mulai percaya, yakin, menjadi ragu-ragu karena mengalami penderitaan yang begitu berat. Akhirnya dia menemukan sebuah kesimpulan tentang siapa Allah. Dia berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kita harus percaya waktu kita berkata Bapa kami yang di surga. Artinya apa? Kita punya pribadi yang punya kuasa. Dan semua yang Bapa atur pasti terjadi. Tidak pernah ada rencana yang gagal. Sesuai dengan rencana, kehendak dan waktunya. Sehingga waktu kita berkata Bapa kami yang di surga, ketundukan kita, hormat kita, itu harus nyata. Makanya sekali lagi Bapak Ibu kalau ada orang bilang, wah si A itu suka berdoa tapi hidupnya enggak berubah. Itu si B itu suka berdoa tapi hidupnya selalu melawan Tuhan. Menurut saya sesuai dengan ajaran firman Tuhan, berarti dia salah dalam salah berdoa. Coba bayangkan, waktu kita berkata saja, meyakini kebenaran, kita berkata Bapa kami yang di surga, kita sudah menemukan dia bukan hanya Bapa, tapi dia punya otoritas atas setiap masalah hidup, apalagi hidup kita sebagai anak-anaknya. Jadi kita nggak perlu khawatir, makanya dalam Injil Matius pasal 6 kan ini dilanjutkan dengan apa? Tentang kekhawatiran. Kalau kita baca ayat 25 dijelaskan tentang kekhawatiran. Banyak orang khawatir bagaimana makan apa dan semacamnya. Sampai Tuhan bilang, lihat. Burung di udara tidak bekerja atau tidak apa. Tuhan pelihara. Lalu bunga bakung di padang. Tidak ada yang merawat. Lebih indah dari punyanya Salomo. Kenapa kamu dikatakan masih khawatir kalau bapakmu selalu memperhatikan? Saudara yang dikasih Tuhan, kita harus mengerti Bapak artinya kita punya otoritas. Yang harus kita tunduki, yang harus kita hormati, tapi sekaligus sumber hidup. Siapa Bapak kita? Nah ini saudara-saudara, kita harus mengerti siapa Bapak kita. Itu penting sekali. Saya pernah mendengar ungkapan seperti ini Bapak Ibu.
orang tua kaya, anak itu menjadi seperti raja. Orang tua miskin, anak kaya, orang tua seperti pembantu. Dan memang betul Bapak Ibu, coba kalau ada orang tuanya kaya, ya kan, anaknya, wah sudah menikmati kekayaannya luar biasa. Pakai ini, pakai itu, minta ini, ya kan. Gak pernah berpikir, pokoknya saya hidup senang, hidup menikmati. Kenapa? Karena ayahnya kaya. Walaupun nanti setelah diserai, diwarisi pekerjaan, belum tentu berhasil seperti ayahnya. Itu fakta. Bapak Ibu tahu siapa ayah kita? Ayah kita adalah Bapa yang di surga. Biar ini membuat setiap kita harus tetap yakin bahwa dalam setiap hal dalam hidup kita itu selalu ada kesempatan, ada ruang untuk penyelesaian, pemberkatan, pemulihan. Semua itu selalu ada. Kenapa? Karena kita punya otoritas dan sumber hidup yang luar biasa, yaitu Bapa di surga. Bukan itu saja saudara-saudara, bukan hanya sekedar otoritas atau sumber hidup, tapi dia benar-benar Bapa itu artinya adalah pemelihara hidup. Dalam Matius 6 ayat 8 dikatakan, Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Jadi doa Bapa kami ini konteksnya adalah doa yang salah, ya kan? Kita sudah belajar bahwa doa yang salah itu apa? Yang pertama, doa yang hanya untuk pertunjukan. Wah, saya pendoa hebat, jadi di mana-mana angkat tangan, di pinggir jalan, di pasar, seperti orang Farisi, mereka ditegur Tuhan, kamu terlihat hebat doamu, atau mungkin doanya begitu bagus sampai orang, wah kamu kalau berdoa bagus ya, kata-katanya begitu indah. Yang kedua, doa yang salah diingatkan Tuhan apa? Bertele-tele. Minta panjang lebar dan sebagainya. Tuhan lalu bilang begini sama mereka kan dalam Matius 6 ini. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Yaitu yang bertele-tele kalau berdoa. Karena apa? Karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Seperti seorang ayah. Ya setiap kita sebagai ayah, sebagai orang tua. Gak perlu menunggu anak kita untuk hal-hal yang menjadi kebutuhannya. Dia minta. Contoh misalnya sekolah. Anak kita gak pernah minta, Pak aku mau disekolahkan. Walaupun mungkin kita uangnya pas-pasan. Karena kita tahu sekolah itu kebutuhan pokok. Kita usahakan dia sekolah pada waktunya. Butuh buku. Butuh pakaian, enggak pernah. Kita nunggu, saya enggak kasih pakaian lah. Kenapa? Lah anak saya enggak minta. Enggak pernah Bapak Ibu. Kita enggak pernah mendengar seperti itu. Tapi kita sebagai orang tua memikirkan, aduh gimana. Bahkan misalnya kalau berangkat sekolah pun, ya orang tua, terutama ibu-ibu kadang mikirkan nanti harus disiapkan apa untuk ya makanannya kah, nanti setelah ini apa. Enggak pernah kita minta, tapi orang tua selalu siapkan. Nah Tuhan bilang, Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Coba, hal-hal yang kita alami, kita peroleh, itu banyak yang tidak kita minta, Tuhan sediakan. Kadang-kadang baru batin istilahnya, atau batu mungkin berpikir, enak ya kalau bisa dapat ini. Tahu-tahu datang.
Walaupun kadang-kadang lain kali kita ngotot doa sekian lama belum. Tapi kan Tuhan punya rencana tersendiri, cara tersendiri, waktu tersendiri. Tapi yang jelas setiap kebutuhan kita tidak perlu minta, Tuhan siapkan seperti dikatakan. Karena apa? Karena waktu kita berkata Bapa kami, artinya Dia adalah pemelihara hidup kita. Juga dalam Matius 6 ayat 32 dikatakan. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ya, diulang lagi dalam pasal 6 ayat 32 soal kekhawatiran. Waktu kamu gak boleh khawatir bagaimana makan, pakaian dan sebagainya. Lalu Tuhan bilang, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Bukan sekedar tahu, tapi Dia siap mencukupi. Maka mari Bapak Ibu, waktu kita berdoa Bapa kami yang di surga. Artinya apa? Kita sedang berhadapan dengan Sang Pemelihara hidup kita. Dia punya otoritas atas hidup kita, perjalanan kita. Dia juga yang memelihara hidup kita. Sehingga kita bersyukur, terima kasih Bapa, Engkau mencukupkan semuanya, ya kan. Rasul Paulus berkata dalam Filipi 4, aku segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Juga dikatakan Allah sanggup, ya kan, mencukupi semua apa yang kita minta. Bahkan lebih dikatakan dalam surat Korintus. Dia memberikan apa yang lebih dari apa yang kita pikirkan, yang kita pernah lihat dan seterusnya. Dia bisa memberikan yang lebih dari apa yang kita. Kenapa? Karena Dia adalah pemelihara hidup yang luar biasa. Nama ini Bapak Ibu. Jadi doa Bapa kami itu luar biasa. Kita cukup hanya berkata Bapa kami yang di surga. Kita sudah diingatkan, ingat. Engkau punya pemelihara hidup. Sehingga Tuhan kan malah bilang-bilang dalam kekhawatiran dalam konteks itu. Bahkan rambut di kepalamu itu Tuhan tahu. Burung pipit yang dijual cuman begitu murah, dia jatuh atau mungkin meninggal. Bapakmu tahu. Rambut coba Bapak Ibu kita sampai Tuhan Yesus itu memberi gambaran, ilustrasi begitu ekstrim. Ya, membandingkan hidup kita dengan rambut. Kenapa? Karena tidak ada orang yang senganggur-nganggurnya itu pernah menghitung rambutnya berapa. Betul tidak? Ya, kita nggak pernah. Kita nggak pernah dihitung. Waduh, saya yang lalu Bapak Ibu sehingga sekarang kan mulai botak. Ya, yang lalu itu tiap malam setelah bangun tidur di bantal saya terlihat, waduh, rambutnya rontok. Cukup banyak sampai istri bilang, waduh, kok banyak men? Iya, ya ada kekhawatiran, waduh, ya sudahlah. Akhirnya betul kan. Tapi saya nggak pernah hitung kalau saya ditanya, Pak, tiap hari rambut Bapak berapa rontoknya? Nggak pernah Bapak Ibu. Nggak pernah. Tuhan tahu. Dia begitu memberikan ilustrasi itu begitu ekstrim sekali. Orang yang nggak pernah perhatian, peduli. Bapak tahu. Nah ini saudara-saudara. Biar setiap kita, waktu kita berkata Bapak kami yang di surga. Kita dengan penuh keyakinan kita sedang ketemu dengan pemelihara hidup kita. Tapi ingat juga karena kita punya otoritas yang baru, artinya apa? Nah ini, kita ketemu dengan pemberi disiplin karena Dia adalah ayah kita. Dalam Ibrani 12 ayat 6 dan 7 dikatakan. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak.
Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Ya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakunya sebagai anak. Jadi dikatakan jika kamu menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu sebagai anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Coba. Ya memang sekarang trennya kan karena hukum dan sebagainya, kadang-kadang ada anak yang dihajar, ya anaknya nggak terima atau mungkin sekolah ya kan. Padahal sebenarnya itu adalah pendidikan yang baik, terutama pada waktu anak-anak itu masih kecil dan mereka masih bisa diatur. Jangan sampai kita hajar anak kita setelah dewasa, nah itu salah. Atau mungkin setelah remaja sudah ngerti. Tapi kalau anak-anak kecil misalnya, anak kita main pisau atau apa, salah, kita biarkan aja. Terserah dia. Waduh, saya kira justru kita sebagai orang tua sangat tidak tepat, ya kan? Lu katanya nggak boleh mengajar, nggak boleh dididik. Waduh, saya kira tidak tepat. Justru ayah yang mengasihi itu mengajar. Saya teringat Bapak Ibu dengan anak saya nomor 2 ya. Waktu itu dia kelas 6 SD. Dia datang kepada saya, dia bilang begini, "Pak, aku berterima kasih sama papa dan mama." Saya kaget Bapak Ibu. Kenapa kamu kok tiba-tiba bilang terima kasih? Lalu dia bilang, "Papa ingat dak, waktu aku kelas 3 SD, papa waktu itu hukum aku dengan aku dihajar sampai 3 kali. Loh, hubungannya apa dengan kamu berterima kasih sekarang?" Dia bilang, andai kata papa waktu itu tidak hajar aku, mungkin aku tidak berubah seperti sekarang. Coba Bapak Ibu, kenapa? Karena memang saya waktu itu kami membuat satu aturan karena kami mengerti Bapak Ibu, setiap anak itu kan punya pola yang berbeda. Kebetulan anak saya yang wanita ini, itu waktu kecil itu hatinya keras. Kalau kakaknya atau adiknya misalnya diberitahu dengan suara yang keras, sudah berubah. Kalau dia tidak, tetap aja, ya kan? Nah, kami buat penerapan waktu itu, menerapkan begini. Jadi kalau kamu ulangan atau ujian, nilainya 100, dapat bintang. Jadi tiap kali ditempel bintang. Nanti semester dapat raport, bintang itu bisa diganti dengan mungkin hadiah apa, jumlahnya kira-kira ya, tidak banyak tapi. Nah, bagi anak saya, lalu tapi ada yang bawahnya Bapak Ibu. Di mana apa? Kalau kamu dapat nilai kurang dari 70, ya, kamu dipukul 3 kali. Kenapa saya lakukan itu Bapak Ibu? Karena, saudara-saudara, karena kami sadar kami sebagai hamba Tuhan itu tiap malam sering pergi. Gak bisa ngawasi belajar dengan baik. Apalagi anak saya nomor 2 ini kalau gak diawasi sulit. Nah akhirnya betul Bapak Ibu. Kalau tiap kali nilai 100 pas dapat 100. Dapat bintang 1, 2, 3, 10 dan seterusnya. Satu kali pulang sekolah saya jemput. Anak saya itu dua-duanya yang besar sama nomor 2 ini nangis. Ya, di mobil. Saya bilang, ada apa kok kamu 2 nangis? Di sekolah diapain dan macam-macam. Lalu kakaknya bilang, wah adik jangan disabet ya Pak. Loh kenapa? Adik nilai ulangannya 60 sekian. Adiknya juga yang wanita nangis juga Pak, jangan disabet ya Pak. Sepanjang jalan itu saya bingung Bapak Ibu. Saya bukan tipe orang yang gampang menghajar. Mamanya juga bilang, ya sudahlah, tidak usah. Tapi saya ingat, kalau disiplin itu tidak dijalankan, anak itu pasti akan meremehkan. Makanya coba Bapak Ibu terutama kalau anak-anak terhadap mamanya kadang-kadang kan bisa dipanggil, ayo kamu mandi dulu,
Iya, Ma. Ya. Masih main lagi. Ayo, mandi dulu. Iya, Ma. Sudah disuruh mandi berkali-kali gak mandi-mandi. Baru setelah dalam intonasi yang tinggi sekian ya kan. Baru, karena anak tahu, oh ini mama marah, baru lari dia. Nah saya khawatir itu, makanya di tengah-tengah kegalauan saya waktu itu, di satu sisi saya kasihan untuk menghajar, tapi kalau tidak dihajar, anak ini pasti tidak berubah, atau apa yang aturan sudah dijalankan itu dianggap remeh. Akhirnya saya kuat-kuatkan, saya ambil semacam ya kayak kemucing gitu, saya pukul keras memang 3 kali, tapi pantatnya supaya tidak luka ya kan. 3 kali dia nangis si anak ini. Tapi saya peluk, saya bilang, Papa mengasihi kamu, kenapa kamu Papa hajar? Iya Pak, dan sejak itu Bapak Ibu, anak ini berubah. Lalu kelas 6 SD itu dia bilang sama saya, Pak, terima kasih. Papa sudah mengajar saya waktu kelas 3. Kalau enggak berubah. Bapak Ibu, ayah kita, Bapak kita di surga juga seperti itu. Dia kadang-kadang menghajar kita anak-anaknya. Sehingga kadang-kadang ada orang datang kepada saya bilang begini, Pak, dulu saya sebelum bertobat, itu enggak pernah punya masalah, enggak pernah dapat cek kosong. Sekarang setelah saya bertobat, baptis, sungguh-sungguh, problem malah banyak Pak. Kenapa? Nah, apa Tuhan itu berarti tidak mengasihi saya? Saya bilang justru di sini, kamu pasti punya pelanggaran apa? Tuhan ingatkan, Tuhan tegur. Saudara, waktu kita berkata Bapa kami yang di surga, artinya apa? Setiap kita diingatkan bahwa kita adalah anaknya yang dikasihi. Sehingga di satu sisi kita dibela, dilindungi, dipelihara, tapi di sisi yang lain kita harus siap untuk dihajar kalau kita salah. Nah ini. Lalu yang berikutnya, pada waktu kita sebagai anak Tuhan, kita berkata, Bapa kami yang di surga. Artinya apa? Kita harus mengerti kita punya standar hidup yang baru. Standar pertumbuhan iman yang baru. Karena apa? Anak itu kan harus seperti Bapa. Dalam Matius 5 ayat 48 dikatakan, Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. ya, nah ini. Jangan kita berpikir seperti sebelum kita percaya Tuhan. Loh saya begini ya begini toh Pak. Suruh berubah, enggak mau. Ingat sekarang kita sudah diadopsi jadi anaknya Tuhan. Harus berubah. Standarnya beda lagi. Kalau tadinya mungkin ya kan yang disebut baik bagi kita segini cukup. Tapi setelah kita jadi anak Tuhan, ingat standar kita adalah Bapa kita. Makanya dalam Matius 5 dikatakan, karena itu haruslah kamu sempurna. Loh, kenapa sekarang kita dituntut menjadi sempurna? Ingat, kenapa? Karena sekarang kita anak dari Bapa kita yang sempurna. Nah, maka dari itu kenapa gereja kita, Bapak Gembala selalu memberikan tema-tema supaya kita punya karakter semakin seperti tahun lalu, temanya adalah sempurna. Kenapa? Karena memang kita sekarang anak Tuhan. Standar kita adalah Bapak kita. Kenapa sekarang kita dituntut menjadi bijak? Supaya kita punya standar yang berbeda. Ingat ini Bapak Ibu. Dan juga kalau kita berdoa, kita selalu berkata apa? Bapak kami. Bapak kami, artinya apa? Kita sekarang hidup di dalam keluarga yang baru. Namanya tubuh Kristus. Ya, tubuh Kristus. Doa Bapak kami mengajarkan kita untuk kita menjadi tidak egois. Kenapa Tuhan tidak berkata kalau kamu berdoa, berdoalah Bapakku yang di surga. Tapi kami, apakah
keliru? Enggak. Karena waktu kita berdoa, kita diingatkan kita itu sebagai sebuah keluarga. Tubuh Kristus. Di dalam Efesus 2 ayat 19 dikatakan, Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. ya, kita adalah anggota-anggota keluarga Allah. Lalu juga dalam 1 Korintus 12 ayat 27, Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. ya, makanya kalau kita berdoa ingat Bapak kami. Kita ada teman, ada saudara di dalam Tuhan. Maka tiap kali kita berdoa, kita juga belajar memberkati yang lain. Memberkati tubuh Kristus yang lain. Kita gereja dengan gereja yang lain itu saudara, keluarga. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu. Biarlah setiap kita betul-betul waktu kita berkata Bapa kami yang di surga. Kita punya keyakinan yang baru, punya pandangan yang baru. Dan kita bisa menjadi orang yang berubah seperti yang Tuhan kehendaki. Puji Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Saya ajak untuk Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Juga kalau yang di rumah atau dimanapun berkenan. Kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Yang perlu kita agungkan. Kita akan menyanyikan nyanyian agung dan mulialah Tuhanku. Sempurnalah perbuatan tangan-Mu. Agung dan mulialah Tuhanku. Sempurnalah perbuatan tangan-Mu yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku. Maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Allah yang kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, malam ini kita belajar hal yang luar biasa. Waktu Tuhan Yesus mengajar doa Bapa kami. Bukan hanya sekedar kita diminta untuk menghafal, menjadi bagian dari sebuah ritual ibadah yang selalu kita ucapkan berulang-ulang. Tapi supaya hidup kita berubah seperti yang Dia kehendaki dalam hidup kita. Dan kita sudah belajar waktu kita berkata Bapa kami yang di surga. Kita punya seorang Bapa yang punya otoritas, yang punya kuasa, yang mampu memegang, mengarahkan hidup anak-anaknya pada keberhasilan, pada kemenangan. Dia juga siap menjadi pemelihara hidup kita. Terima kasih, biar kita percaya kita adalah anak-anak Tuhan. Bapa kami dalam surga, malam ini kami sudah belajar. Biar setiap kami yang mendengar firman-Mu Tuhan, Kau ubah kami. Karena kami punya Bapa yang di surga, Bapa yang istimewa, Bapa yang mengasihi, Bapa yang melindungi. Walaupun kadang-kadang harus menghajar kami Tuhan. Biar kami terus diubah, bahkan bertumbuh seperti Engkau ya Bapa. Karena Engkau sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berkati kami semua yang sudah belajar firman-Mu. Dan sekarang kita angkat tangan kita untuk menerima berkat-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat. Di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan dengan persekutuan Roh Kudus, biarlah menyertai saudara semua. Mulai malam hari ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput kita semua. Haleluya, amin. Shalom, perkenalkan saya Debbie. Saya adalah orang tua murid dari 2 anak saya di DCS Elementary dan Preschool. Saya mempercayakan pendidikan anak-anak saya di DCS karena yang pertama pendidikan karakternya. DCS ini mengajarkan pendidikan iman di dalam Yesus Kristus yang tentunya berdampak baik bagi pertumbuhan karakter anak. Di mana belum tentu semua sekolah mengajarkan hal ini. Yang kedua, kemampuan yang terasah. Anak-anak dilatih di dalam pengetahuan dan juga skill melalui metode pembelajaran DCS yang kreatif, juga melibatkan anak-anak di dalam proyek-proyek, juga presentasi, yang mana mampu melatih kemampuan bersosialisasi dan juga public speaking. Dan yang ketiga, komunitas yang sehat. Guru-guru mampu membimbing anak-anak dengan sabar dan juga dapat melihat potensi anak, bukan secara akademik saja tapi non-akademik. Dan juga lingkungan pertemanan yang sehat dan suportif sehingga anak saya mampu berproses dan bertumbuh semakin dewasa di dalam pengetahuan dan karakter. Untuk itu, saya mengajak para orang tua untuk mempercayakan pendidikan anak-anaknya di Daniel Creative School. Daniel Creative School membuka promo Early Bird untuk pendaftaran murid baru tahun ajaran 2027-2028 dengan potongan uang pangkal 50%. Dukung tumbuh kembang karakter anak dengan lingkungan belajar yang baik, berkualitas, nyaman, dan menyenangkan. Yuk daftar sekarang juga. Hubungi 0812-2576-7679 atau kunjungi www.dcs.sj.id untuk informasi lebih lanjut. Isilah hidup kita dengan menyenangkan hati Tuhan. Sungguh anugerah Tuhan kalau kita masih boleh hidup. Menjadi bijaksana adalah awal dari takut akan Tuhan. Gunakan waktu. Mari kita takut akan Tuhan. Bergabunglah dengan Pendeta Timotius Subekti dalam program Suara Alfa Omega. Hanya di Live Channel. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR code berikut ini.